tidak bisa bekerja dari rumah misalnya karena sifat dari pekerjaannya itu sendiri sudah mulai merasakan kelaparan. Makanya alhamdulillah sebagian umat Islam bangsa Indonesia ini sudah saling membantu ya dengan semampunya, karena memang seharusnya ini tanggung jawabnya sebenarnya tanggung jawab pemerintah. Tapi karena pemerintah memiliki keterbatasan, jadi kita harus saling bantu satu dengan yang lain. Urusan untuk minimum untuk urusan lapar ini. Wa naqsim minal amwal, berkurangnya sebagian dari harta kita tidak masalah karena memang itu semua memang sejatinya bukan punya kita. Wal anfus, ini berarti kesehatan kita berkurang ya, jiwa dan kesehatan kalau menurut Ibnu Katsir merupakan sebagian dari orang-orang yang terkena penyakit maupun yang meninggal dunia. Biasanya manusia kan begitu, kalau belum hilang itu belum disyukuri ya. Kesehatan belum disyukuri kalau belum sakit. Masa lapang belum disyukuri kalau sebelum datangnya masa sempit. Dan kemudian kekayaan juga biasanya kalau memang ada itu yang namanya kekayaan, itu baru bisa disyukuri kalau sudah jatuh miskin dan seterusnya dan seterusnya. Masa muda dengan masa tua dan sebagainya. Dan yang terakhir wathamarat. Wathamarat ini buah-buahan atau bisa diartikan sebagai sumber penghasilan. Ya, sementara yang kita saksikan sekarang dalam keadaan lockdown ini ya, banyak perusahaan yang mulai terganggu dan kemudian bisa jadi gulung tikar atau bisa tutup, dan mungkin juga merupakan suatu, dan bisa jadi merupakan suatu putusnya mata pencaharian manusia. Wabasyiris sabirin. Allah memerintahkan untuk memberi kabar gembira kepada orang yang sabar. Orang yang sabar yang seperti apa? Di ayat berikutnya 156, alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang yang kalau ditimpa musibah atau terkena musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi perkataan itu bukan perkataan klise dan bukan perkataan hanya ditujukan kepada orang yang meninggal dunia atau ditujukan kepada ahli warisnya, ya, tetapi itu merupakan konsep dasar kehidupan kita, bahwa segala sesuatu itu qalu, mereka berkata, inna lillahi. Jadi orang yang sabar yang dimaksud Allah di sini, yang tahan menghadapi ujian di sini adalah orang yang inna lillahi, tahu bahwa dia berasal dari ilaihi raji'un, ya. Dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat ujian kita ini apapun bentuknya, baik yang 5 itu sebenarnya hanya untuk melihat seberapa kita ini berusaha dan seberapa kita ini bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian menjelaskan lagi seperti apa orang yang sabar itu di ayat 153-nya, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi ciri khas orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang memanfaatkan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Jadi salat itu adalah simbolisasi dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan ibadah yang nantinya akan dihisab paling awal. Kenapa digunakan salat bukan zakat, bukan yang lain? Ya. Karena innallaha ma'as sabirin. Di situ ditutup ayat 153 dengan mengatakan sesungguhnya Allah membersamai orang-orang yang sabar. Jadi kita disuruh memohon bantuan itu dengan sabar dan salat. Ya. Jadi sabar dan salat. Sabar ini cerminan dari seseorang itu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pada saat yang sama dia juga berikhtiar untuk mencari kesembuhan atau mencoba melindungi diri dan keluarganya dari segala macam musibah. Usaha itu penting. Nah, dari situ kemudian kita melihat dalam kondisi ada musibah seperti ini, dahulu sahabat pernah bertanya kepada sahabat yang masih junior, masih kecil usianya waktu itu, bertanya kepada Usama bin Zaid. Jadi waktu masih hidup bersama Rasulullah masih kecil dia. Ya, yas'alu Usamata, ada orang yang bertanya kepada Usamah ibn Zaidin, ya. Ini anaknya dari Zaid bin Harisah, pernah jadi anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang bertanya, "Madza sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fit ta'uni?" Wahai Usama, apa yang pernah engkau dengar dari Rasulullah berkaitan dengan ta'un, berkaitan dengan wabah, salah satu bentuk wabah yang waktu itu melanda, ya, melanda kota Taif waktu itu. Jadi ada ta'un, ta'un bagian dari wabah. Wabah itu wabah kalau kita. Ini satu varian saja. Kemudian berkata, faqala Usama berkata bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, at-ta'unu rijsun. Ta'un itu adalah sebuah penyakit atau sebuah kotoran.
atau sebuah azab. Ursila ala ta'ifatim min bani Israel, yang pernah dikirimkan Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian dari Bani Israel. Kita tahu Bani Israel ini sering dijadikan contoh bangsa atau umat yang tidak pandai bersyukur. Bahkan bisa disebut juga umat yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditolong, dikirimkan nabi berkali-kali tapi mereka tidak juga mendapatkan petunjuk. Nah, ini salah satu azabnya, salah satu yang ditimpakan Allah, yaitu yang dikenal oleh kaum muslimin waktu itu sebagai at-ta'un. Aw ala man kana qablakum, atau orang-orang yang sebelum kalian. Ya. Itu di satu sisi. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, kalau engkau menjumpai kondisi seperti itu, fa idza sami'tum, kalau engkau mendengar, kata Nabi, ya, mengetahui atau mendengar informasi bi ardin, ya, fa idza sami'tum bihi bi ardin, kalau engkau mendengar ada wabah ini di sebuah tempat, di sebuah daerah, fala taqdamu alaihi, jangan kau masuk ke dalam tempat itu, janganlah engkau mencoba masuk ke tempat tersebut. Pengecualiannya adalah kalau sekarang ini adalah petugas-petugas. Kalau petugas-petugas kan memang mau tidak mau harus masuk. Kalau tidak, siapa yang akan mengurus orang-orang sakit itu? Siapa yang menguburkannya? Siapa yang membagikan makanannya? Seandainya ada pembagian. Nah, yang kedua adalah protokol yang kedua, prinsip yang kedua dari Nabi kita Muhammad SAW. Wa idza waqa'a bi ardin fa antum biha, kalau dia terjadi di negeri yang engkau ada di dalamnya, kalian ada di dalamnya, fa antum biha, fala takhruju firaran minhu. Janganlah kau keluar dari tempat itu dalam rangka firaran. Ya, firaran itu melarikan diri atau mencoba menjauh, ya, menjauh atau melarikan diri darinya. Dilarang sama Nabi. Jadi prinsipnya sederhana dua. Di zaman belum ada laboratorium canggih, belum ada penelitian tentang pandemi dan sebagainya, tetapi prinsipnya sudah diletakkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi prinsipnya hanya dua itu. Diambil dari hadis riwayat Imam Bukhari, nomor hadis 3214. Kemudian bagaimana menyikapinya secara ilmiah? Yang pertama, Rasulullah mengatakan, Rasulullah bersabda, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu dawaan. Hadis riwayat Ibnu Majah 3429 nomornya. Tidaklah Allah ma anzalallahu da'an, tidaklah Allah menurunkan atau membiarkan sesuatu penyakit itu menjangkiti atau menimpa satu daerah, satu kaum, illa anzalalahu dawaan, kecuali Allah Subhanahu wa taala turunkan juga obatnya atau penawarnya. Jadi kita tidak boleh tinggal diam. Harus ada upaya-upaya serius untuk mencari obat, mencari penawarnya, apapun itu bentuknya selama tidak melanggar kaidah-kaidah syariat tentu saja. Yang kedua, prinsip yang ilmiah yang perlu kita terapkan adalah yang diriwayatkan dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al kalimatul hikmah dallatul mu'min haitsu ma wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Jadi al kalimatul hikmah, kalimatul ilmah itu pernah diterjemahkan atau bisa diterjemahkan sebagai perkataan yang memiliki hikmah, memiliki manfaat. Seperti contohnya sederhananya, kalau sekarang ini kan sejak adanya merebaknya virus COVID-19 ini kan orang menjadi serius dalam misalnya membasuh tangan, contoh sederhana. Padahal kita tahu membasuh tangan itu sudah dicontohkan berkali-kali dari Islam. Tapi sekarang seolah-olah kita kayak mau belajar basuh tangan lagi. Kalau sebelumnya cuma kucuk-kucuk di air gitu, sekarang kita sudah tahu kalau cuma seperti itu, yang bersih cuma telapaknya aja sebagian. Bahwa ternyata kita harus menyela-nyelanya. Kemudian kita harus katakanlah membersihkan di sela-sela di bagian-bagian tertentu, dan kemudian membersihkan ujung kuku kita. Bahkan dalam Islam kan harus sudah dipotong secara berkala setiap pekan sekali minimum untuk membersihkan itu. Ternyata setelah semuanya dilakukan baru kelihatan bersih semua. Kalimatul hikmah, padahal di dalam Islam sudah ada dan sudah lama itu. Ya. Namun hilang. Kenapa hilang? Karena ternyata kaum muslimin sendiri kadang-kadang tidak terbiasa dengan seperti itu. Ya. Masih mending dia kalau cuci tangan, kadang-kadang ya habis dari luar tangan langsung comot aja, langsung makan. Kalimatul hikmah berupa prosedur-prosedur yang mengurangi resiko kita terkena musibah, mafsadat, ya, sesuatu hal yang buruk seperti itu. Nah, itu kata Nabi, dolatul mukmin, sebenarnya milik kaum muslimin tapi hilang. Hilang itu maksudnya nggak dipakai lagi, nggak ditradisikan lagi, tidak dibudayakan lagi, dan hadisnya jarang dibahas, jadi hilang. Nah, kalau hilang tiba-tiba itu dilakukan di negeri lain yang mayoritas bukan Muslim, bukan Islam, nah, apa yang terjadi di situ? Kita seolah-olah nemu barang baru, nemu cara baru, nemu prosedur baru, padahal sudah lama ada. Nah, itu kata Nabi, dolatul mukmin, sesuatu yang pernah ada dari kalangan kaum muslimin tapi hilang, ya, orang-orang yang beriman.
Apa yang harus kita sikapi? Haitsuma wajadaha. Dimanapun kita menemukannya, fahuwa ahaqqu biha. Kita tuh yang paling berhak, maksudnya itu kita tuh yang harusnya menjadi pelopor di situ. Ya, jadi mukmin ini harusnya yang pelopor dalam kebersihan, rumahnya bersih, lingkungannya bersih, perumahannya bersih, ya dan sebagainya. Itu untuk urusan kebersihan saja, belum yang lain. Gitu. Tapi kadang-kadang kita temukan malah justru kaum muslimin tinggal di tempat-tempat yang kumuh. Nah, ini jadi masalahnya tentu saja tidak sederhana. Tapi itu di cara penyikapan kita secara ilmiah. Artinya kalau ada terobosan baru, cara baru yang memang terbukti secara ilmiah benar, jadi bukan hoax, maka kita harus juga open. Kita harus juga melihat itu sebagai satu hal yang harus kita kerjakan. Kemudian kenapa perlu seperti itu? Kan mukmin ini kan kata Nabi, kalau ada yang namanya wabah kan rahmatul lil mukminin, rahmat bagi orang beriman. Kenapa kita harus repot-repot? Kan itu azab untuk orang kafirin, azab untuk orang yang berdosa dan sebagainya. Nah, di sini ada masalah baru, yaitu ketika kita merasa sudah bersih, sudah beres. Padahal jelas di dalam surah Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnah. Hendaklah kalian melindungi diri atau takut kepada fitnah. Yang seperti apa maksudnya? La tusibannallati, yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang dzalamu minkum, orang-orang zalim di antara kalian khosoh saja, secara khusus. Saya ulangi lagi, wattaqu fitnatal la tusibannalladzina dzalamu minkum khosoh. Jadi apa? Kalau memang ternyata ada orang-orang yang kelompok tertentu atau orang tertentu Allah ingin azab mereka dengan berbagai macam cara Allah Subhanahu wa taala. Namun bisa jadi kalau kemaksiatan ini terjadi di sekitar kaum muslimin, yang kaum muslimin mendiamkan, tidak melakukan amar ma'ruf dan tidak melakukan nahi mungkar, bisa jadi ketika azab itu melanda satu kampung misalnya, kampung-kampung sekitarnya yang padahal mungkin tidak bobrok seperti kampung yang ini juga kena semuanya. Karena misalnya apa? Tanah longsor kena banyak orang. Terus kemudian misalnya apa? Banjir dan sebagainya. Atau sekarang corona. Yang makan, yang memulai pertama kali mungkin di satu tempat, dia makan binatang-binatang yang tidak sepatutnya dimakan, akhirnya menjalar, akhirnya dia pergi, kena orang lain dan kena orang lain dan seterusnya. La tusibannalladzina dzalamu minkum khassa. Yang zalim di mana, yang kena di mana. Atau yang zalim yang kena tapi orang di sekitarnya juga kena, padahal tidak. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwa pembalasan Allah itu atau azab Allah itu sangat, siksa Allah itu sangat keras. Al-Anfal ayat 25. Yang pertama. Yang kedua, juga kita dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayatnya surah Rum, ya, Ar-Rum ayat 41. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri. Sudah nampak kerusakan di laut dan di bumi. Jadi bukan hanya barri itu laut, bumi, kemudian bahri itu laut, ya, di daratan dan di perairan. Kalau sekarang mungkin ditambahkan lagi di di udara, ya, di udara, di atmosfer. Zoharul fasad, terjadi kerusakan, terjadi pengerusakan, terjadi bencana. Dari apa? Karena apa? Bima kasabat aidinas, kata Allah. Karena ulah tangan manusia. Ya, bima kasabat disebabkan oleh aidinas, tangan manusia. Maksudnya tangan ini bukan sekedar yang motong pohon, bukan yang menghabisi pohon-pohon, ya, menghancurkan hutan-hutan, tapi yang neken juga, yang memberikan restu, yang kemudian membacking, ya, bima kasabat aidinas, ya, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Nah, itu efeknya adalah kata Allah supaya nanti, ya, kenapa satu musibah itu terjadi padahal yang melakukannya ulah sebagian manusia, supaya sebagian yang lain merasakan bima ba'dalladzi amilu, terhadap apa yang dilakukan oleh mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Jadi musibah di negeri kaum muslimin itu bukan hanya sebuah fenomena alam, bukan sesuatu fenomena sosial, tapi harus dilihat juga dalam kacamata amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika ditinggalkan, kemudian orang-orang yang zalim ini bebas, kemudian kebijakan-kebijakan yang destruktif ini dilaksanakan, ya kita semua kena. Ya, baik kita mendapat manfaat dari situ atau tidak, kena semuanya. Nah, itu prinsip-prinsip dasar kita. Nah, saya cek jam 10 menit. Hadisnya agak panjang, tapi ya mudah-mudahan cukup waktunya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, karena ini anak dari pamannya Rasulullah, Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, sekali waktu anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kharaja ila Syam. Sekali waktu Umar bin Al-Khattab berjalan keluar dari Madinah menuju Syam.
Syam ini provinsi yang baru saja masuk ke dalam wilayah kaum muslimin, yaitu kekalahan dari orang-orang Bizantium. Hatta idza kan Nabi Sargo. Berhenti Umar sampai di tempat yang namanya Sargo. Sargo itu di Mu'jamul Buldan itu, di kamus geografi, sebuah kitab yang sudah lama ditulis oleh kaum muslimin, oleh para ulama, itu adalah satu tempat yang perbatasan antara Hijaz dengan Syam. Kalau sekarang itu daerahnya sekitar Tabuk. Perbatasan sekarang itu antara kerajaan Arab Saudi dengan kerajaan Yordania. Di situ berhenti Umar. Kenapa berhenti di situ? Laqiyahu Umaraul Ajnad. Bertemu dengan pemimpin-pemimpin kaum muslimin dari pasukan-pasukan yang dikirim oleh Umar bin Khattab. Siapa dia? Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu wa ashabuhu, dan sahabat-sahabatnya. Ketika ketemu, fa akhbaruhu annal waba'a qad waqa'a bi ardi Syam. Mereka memberitahu Umar, ya, ini ada wabah yang menjangkiti negeri Syam. Nah, kata Umar langsung khawatir kan, kenapa? Karena Rasulullah pernah memerintahkan tadi, ya, fala taqdamu alaihi, jangan masuk ke negeri yang ada wabahnya. Namun Umar sebenarnya sudah punya keputusan, sudah punya pertimbangan, tapi Umar ingin melakukan proses ini secara alamiah. Jadi melakukan proses istisyarah, musyawarah. Qala Ibnu Abbas, faqala Umar. Ibnu Abbas mengatakan, Umar kemudian berkata, ud'u lil muhajirin al-awwalin. Tolong panggilkan bagiku kaum muhajirin yang pernah masuk Islam lebih awal dulu bersama Nabi SAW. Ini tahun 18 Hijriah, ketika Rasulullah tentu saja sudah meninggal dunia 8 tahun sebelumnya. Fada'ahum fastasyarahum wa akhbarahum annal waba. Kemudian mereka berkumpul, dipanggilkan, dan kemudian mereka berembuk dengan Umar bin Khattab, dan mereka juga mengatakan bahwa al-waba'u qad waqa'a bisyam. Sungguh wabah ini sudah menyebar, udah nggak bisa lagi di-contain, sudah tidak bisa lagi di lockdown di satu tempat saja, sudah menyebar. Maka harus lebih luas lagi wilayah yang di karantina atau diurus. Nah, tetapi mereka fakhtalafu, tapi mereka berbeda pendapat. Jadi kalangan muhajir ini punya dua pendapat, ada dua rekomendasi. Faqala ba'duhum, sebagian dari mereka, separuhnya mengatakan qad kharajta li amrin, engkau keluar dari kota Madinah untuk sebuah urusan yang penting. Wala nara an tarji'a anhu, kami berpendapat menurut pandangan kami engkau tidak perlu kembali ke Madinah. Selesaikan tugas ke Syam baru balik. Wah, ini berarti kan melanggar aturan Rasulullah. Tapi pandangan kaum muhajirin waktu itu begitu. Terus kata Umar, sebagian lagi bagaimana pendapatnya? Wa qala ba'duhum, sebagian lagi ngomong, ma'aka baqiyatun nas. Engkau ini sebenarnya berangkat datang dari Madinah menuju ke daerah ini bersama manusia. Wabil khusus wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat-sahabat Nabi. Jadi waktu itu setelah Rasulullah meninggal dunia, para tabi'in ini orang-orang yang tidak sempat ketemu Nabi, tapi ketemu dengan sahabat. Jadi mereka mengambil ilmu itu dari para sahabat ini. Makanya para sahabat di zaman tabi'in itu posisinya tinggi, dimuliakan. Makanya mereka mengatakan, Umar, engkau datang ke tempat ini bersama orang-orang yang mulia. Oleh sebab itu, ini sebagian ya, pendapat sebagiannya lagi mengatakan, wala nara antuk dimahum ala hadal waba. Kami tidak sepakat dengan yang pertama tadi. Menurut kami justru jangan kau bawa, jangan kau expose, jangan kau biarkan dia terkena wabah tadi. Karena orang-orang ini istilahnya orang-orang yang dulu pernah ketemu dengan Nabi. Kami ngambil ilmu dari dia. Ya. Kalau mereka hilang nih, nanti itulah sayangnya mereka. Jadi bukan berarti mereka melakukan rasisme atau apa ya, atau melebih-lebihkan, bukan. Karena apa? Ini satu-satunya istilahnya sanan atau hubungan dengan Rasulullah SAW. Kalau mereka meninggal dunia, bagaimana nanti terhadap apa ilmu pengetahuan, terhadap ajaran Islam. Jadi kekhawatirannya ke sana. Baik, kata Umar bin Khattab, saya tidak bisa mengambil keputusan karena dua-duanya punya pendapat yang baik, pendapat yang bagus. Maka kata Umar bin Khattab, faqala irtafi'u anni, segera kalian mundur dari saya, jauh dari saya. Keluar, kemudian qala ud'u lil ansar, panggilkan kepadaku orang-orang Ansar. Tadi kan Muhajirin, sekarang Ansar. Sama mereka juga datang bertemu Umar bin Khattab dan istisyarah, dan sama mereka, ya. Fasalaku sabilal muhajirin. Mereka sama mengikuti jalannya al-muhajirin, yaitu waqtalafu kakhtilafihim. Jadi mereka sama punya pendapat yang dua juga. Jadi muhajirin dua pendapat, Ansor juga dua pendapat. Berarti harus dicari kelompok yang lain.
Maka kata Umar bin Khattab, faqala irtafi'u anni. Segala kalian keluar dari tenda ini atau keluar dari tempat ini, tsumma qala ud'uli man kana hahuna min masyaikhati Quraisy. Tolong panggilkan kepadaku, kata Umar bin Khattab, masyaikh. Masyaikh ini jamak dari, atau masyaikh bisa juga disebut seperti itu. Yaitu orang-orang penghulunya, orang-orang tetuanya, orang-orang yang pembesar-pembesar Quraisy, wabil khusus min muhajiratil fath, yang masuk Islamnya setelah Fatu Mekah. Ya, Fatu Mekah tahun 8 Hijriah, Rasulullah wafat 10 Hijriah. Jadi orang yang masuk Islam di dalam span waktu 2 tahun itu. Maka mereka datang. Dan ternyata alhamdulillah ketika datang dipanggilkan ya, fada'autuhum falam yakhtalif minhum. Nah, ternyata rombongan yang terakhir yang ketiga ini tidak ada perbedaan, mereka semuanya sama. Pandangannya satu. Alhamdulillah, jadi Umar punya bahan untuk memutuskan ya. Falam yakhtalif minhum alaihi rajulan, kecuali 2 orang saja. Jadi minoritas nih, sekian banyak, cuma 2 yang berbeda pandangan, tapi yang mayoritas sepakat. Nah, yang mayoritas sepakat ini kata Umar, silakan kalian sampaikan. Faqalu nara an tarji'a bin nas. Kata mereka, kami melihat bahwa engkau harus kembali justru ya. Engkau itu harus membawa rombonganmu kembali ke kota Madinah. Fala tuqdimahum ala hadzal wabah. Jangan kau bawa mereka masuk ke negeri yang jelas-jelas ada wabahnya. Gitu ya. Jadi tegas yang terakhir ini, dan ini nanti pendapat yang diambil oleh Umar bin Khattab. Fanada, kemudian Umar mengumumkan, fanada Umar finnas, mengumumkan kepada seluruh orang yang ada waktu itu, inni musabbihun ala dhahri. Sesungguhnya aku nanti pada waktu pagi nanti aku akan berada di atas kendaraanku ya, atau di atas pelana unta itu. Jadi maksud Umar adalah langsung kita pisah sekarang, rombongan kami kembali, dan kalian fa'asbihu alaihi. Kalian juga harus subuhnya nanti di tempat lain, paginya di tempat lain. Jangan di sini, jadi jangan lagi kita berlama-lamaan di sini. Jadi kalau bahasa kita sekarang ini, physical distancing. Jadi kan sempat ketemu nih sebentar, tak, kata Umar langsung, beres. Segera kembali masing-masing, subuh kita sudah harus di perjalanan. Di atas unta itu maksudnya, di atas punggung hewan itu artinya dalam perjalanan. Berarti malam itu juga atau hari itu juga berpisah. Nah, sebelum berpisah ternyata ada kritik dari Abu Ubaidah. Siapa Abu Ubaidah? Pemimpin Syam. Jadi gubernur Syam yang sebenarnya diangkat oleh Umar juga ketika menjelang perang Hittin, kan perang Yarmuk tahun 15 Hijriah itu kan menentukan jatuh atau tidaknya Syam. Nah, waktu itu dipimpin oleh Panglima Khalid bin Walid. Namun Umar bin Khattab waktu itu mengeluarkan surat dibawa oleh kurir menyatakan bahwa harus diganti kepada Abu Ubaidah. Tapi Abu Ubaidah nggak langsung memberikan suratnya. Setelah peperangan baru kasih surat. Baru kemudian Khalid bin Walid turun dan diangkat oleh kaum muslimin waktu itu Abu Ubaidah. Nah, Abu Ubaidah kemudian menghampiri sekali lagi sebelum berpisah, mengkritik sedikitlah. Apa bahasanya? Qala Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu, afiraran min qadarillah, wahai Umar, apakah engkau pulang ke Madinah ini dalam rangka menghindari takdir Allah, atau dengan bahasa lain, apakah mungkin seseorang menghindar dari takdir Allah? Nah, jadi kalau bahasa kita sekarang, ya kalau sakit aja dong, gitu kan, mau dimanapun. Nah, itu mungkin kritiknya seperti itu. Apa yang melandasinya? Wallahu a'lam. Jawaban Umar, faqala Umar, lau ghairuka qalaha ya Aba Ubaidah. Seandainya bukan engkau yang ngomong itu. Kita perlu pahami kenapa Umar bin Khattab mengatakan itu. Seandainya bukan engkau. Ya. Jadi Umar juga mungkin merasa tersinggung. Kenapa harus ngomong begitu? Ini kan sudah dilakukan syura. Syura kan sudah jelas tadi perintahnya, rekomendasinya pulang. Kenapa masih dianggap sebagai pulang ini sebagai seseorang melarikan diri dari takdir Allah, kata dia. Seharusnya yang ngomong kayak gitu tuh nggak setingkat Abu Ubaidah. Jadi Umar kan kenal sama Abu Ubaidah. Umar mengapresiasi Abu Ubaidah, tahu kapasitasnya, tahu kualitasnya, makanya diangkat sebagai gubernur. Nah, ini background-nya harus ngerti. Ketika Umar mengatakan, lau ghairuka qala haya Aba Ubaidah. Ya. Kenapa kok yang ngomong engkau? Jadi saya bingung nih, kata Umar ya, menyikapinya. Tapi Umar tetap saja Umar dan tegas. Naam, kata dia, betul. Betul kami lari. Nafirru min qadarillah. Betul kami lari dari takdir Allah yang satu. Ya, nafirru min qadarillahi ila qadarillah. Menuju qadar Allah yang lain. Ketetapan Allah yang lain. Nah, kelihatannya mungkin muka Abu Ubaidah nih belum puas dengan jawaban itu, maka Umar melanjutkan dengan kalimat berikutnya. Ini hadisnya agak panjang.
Mohon izin kalau misalnya agak lewat 5-10 menit dari batas waktu. Setelah itu selesai. Kata Umar bin Khattab, "Ara'aita law kana laka ibilun?" Bagaimana menurut pendapatmu kalau kau punya seekor unta? Habatat swadian. Kemudian kau bawa unta itu, kau giring unta itu ke sebuah lembah. Udwatani ihdahuma khasibah wal ukhra jadbah. Di dalam lembah itu ada dua daerah, dua bagian. Yang satu khasbah atau khasibah. Khasibah itu subur, ya, subur, ada air, ada pokoknya di hijau lah rumput-rumputnya. Karena kan konteksnya ini ibil. Ibil ini kan unta yang pastinya digembalakan. Dan sebagian lagi atau sebagiannya lagi, bagian yang kedua adalah wal ukhra jadbah. Jadbah itu kering, ya, gersang. Jadi ditantang sama Umar bin Khattab, kalau kau punya unta, kau bawa dia ke dalam suatu lembah, kau bawa kemana? Ada udwatan, ada dua tempat, ya, dua zona. Zona yang khosibah sama zona yang jadbah, kau bawa kemana? Karena pertanyaannya tentu saja klise, itu kan pertanyaan retorika. Antum juga kalau ditanya begitu oleh seseorang, ada unta bawa kemana? Ya pasti bawa ke tempat yang subur. Mana ada orang sengaja mencelakakan, sengaja membuat hewan itu kemudian tidak punya tempat untuk minum dan makan. Tidak mungkin kan. Tapi kata Umar, nah inilah disinilah letak isu dan inilah jawabannya sebenarnya. Alaisa in ra'aital khasbata ra'aitaha biqadarillah? Bukankah kalau kau giring untamu itu ke tempat yang subur, kau lagi mencari qadarullah? Karena kan di tempat subur, ya asumsinya ini tempat subur itu kalau orang kalau binatang itu makan, ya tentu saja dia akan sehat. Tapi tak ada jaminan dia itu tidak sakit. Sebaliknya kata Umar bin Khattab, wa in ra'aital jadbah, kalau kau bawa ke tempat yang tempat yang gersang, ra'aitaha biqadarillah. Kau juga sedang, ra'aita itu kan sebenarnya memimpin kan, kalau di hadis itu apa? Saya jadi lupa. Bukan kulun nafsin, ya Allah ya Rabb. Kullukum ra'in, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kata Nabi SAW, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi maksudnya di situ, kalau di sini ra'aita tadi menggembalakan, saudaranya. Ra'in di situ bisa mengembalakan. Jadi kalau kau gembalakan untamu itu ke tempat yang jadbah tadi, yang kering tadi, yang yang gersang tadi, ra'aita biqadarillah. Engkau juga akan mendapatkan qadarullah di situ. Artinya kalau kita bawa ke tempat yang gersang, ya besar kemungkinan binatang ini akan sakit atau mati. Karena apa? Kehabisan makanan dan kehabisan minuman. Tidak bisa minum. Tapi tidak semua orang berada di tempat yang gersang atau yang tempat yang susah meninggal dunia. Itu juga qadar Allah. Makanya kita tidak bisa mengatakan, oh pantas dia mati karena di situ. Oh pantas dia nggak mati karena mati atau tidak mati itu ya ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang sehat segar bugar meninggal dunia. Ada orang yang sakit sudah dirawat ternyata sembuh. Jadi kata Umar bin Khattab, kenapa aku memilih untuk kembali mengambil pendapat yang mayoritas tadi yang terakhir, ya karena dalam rangka tadi kalau bahasa Umar, nafirru min qadarillahi ila qadarillah. Kami itu pergi menuju suatu dari suatu ketetapan Allah menuju ketetapan yang lain. Akhirnya setelah penjelasan tadi, Abu Ubaidah terlihat tenang dan kemudian dia kembali juga. Akhirnya betul-betul orang-orang dua kelompok ini, yang satu dari Syam, dari Damaskus, kemudian yang satu lagi dari Madinah, ketemu di situ. Nah, kemudian Umar bin Khattab kembali ke Madinah, ini rombongan Abu Ubaidah kembali lagi ke negeri, dan Abu Ubaidah langsung ke tempat yang namanya Imwas atau Amwas itu. Tapi hadisnya untuk next time saja yang itu. Ya. Nah, ternyata sebelum kembali itu ada orang yang namanya Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya radhiyallahu anhu, wa kana mutaqayyiban fi ba'di hajatihi. Dia sempat tidak hadir karena ada urusan yang lain. Nah, karena dia ini senior, lebih dahulu masuk Islam, dihormati oleh Umar bin Khattab, maka dikasih kesempatan untuk berbicara. Ya, berbicara karena nanti pendapatnya ini menguatkan juga pendapat Umar. Silakan, kata waktu dipersilahkan oleh Umar belum tahu mau ngomong apa. Faqala inna indi, kata Abdurrahman bin Auf, inna indi fi hadza ilman, kata dia. Untuk urusan seperti ini saya punya satu catatan, saya punya satu ilmu, punya satu wawasan, satu pandangan, ya. Dari mana? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, "Idza sami'tum bihi
bi ardin fala taqdamu alaihi. Kalau ada satu wabah yang terjadi jadi dia mengulang hadis yang tadi kita sudah bahas di depan. Kalau ada wabah di satu tempat jangan masuk ke situ. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Kalau ada di tempat engkau bertempat diam maka jangan keluar dari situ. Jadi otomatis pendapat Umar yang berdasarkan hasil syura di backup juga oleh nasihat dari seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf yang dihormati oleh semua orang pada waktu itu. Akhirnya perpisahan ini betul-betul terjadi, ya, dan kemudian kita tahu kisah-kisah selanjutnya. Ini dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis nomor 5288. Jadi dari hadis yang panjang itu bisa kita pelajari bahwa kaum muslimin juga menghadapi kondisi-kondisi yang sama, ada upaya-upaya untuk menanggulanginya, dan tentu saja bersabar atas ketetapan Allah. Allah alam bisawab, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Waktunya sudah 10.36. Tafadhal kalau mau tanya jawab. Ya, Ustadz, singkat aja ini kalau ada karena masih ada waktu 5 menitan lagi, bagaimana tips dalam berRamadan pada kesempatan tahun ini yang ada wabah seperti ini. Terima kasih, Ustaz. Ya, apa ya tipsnya? Satu, mungkin banyak-banyak doa tentu saja ya. Doa agar usia kita ini masih cukup panjang untuk melakukan taubat dengan taubatan nasuha. Kemudian memanfaatkan doa ini juga untuk memohon perlindungan dari berbagai macam musibah. Doa-doa yang pernah diajarkan Rasulullah itu seperti Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Itu doa, kalau dulu istilahnya doa minta ketetapan-ketetapan Allah yang baik, tidak ditertawakan musuh, mendapatkan hasil yang baik, terjauhkan dari musibah. Atau doa yang sekarang juga populer itu Allahumma inna na'udzubika, kali ini kan minta perlindungan kepada berbagai macam penyakit ya. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyil asqam. Nah, sayyil asqam itu segala macam penyakit yang merebak dan mengerikan. Diterjemahkannya seperti itu. Jadi jangan lupa berdoa karena doa ini adalah bagian dari keimanan kita ya. Yang kedua, mungkin masalah ilmu tentang Ramadan ini sudah banyak dibahas oleh para ulama di Indonesia maupun mungkin di luar yang berkaitan dengan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Dia memang harus tetap maksimal di rumah, walaupun kita tidak bisa ke masjid sementara waktunya, tetap dipimpin sholatnya di rumah 5 waktu bersama keluarga, tidak membiarkan anggota keluarganya sholat sendiri-sendiri. Apalagi ya mengikuti kajian-kajian yang berkaitan dengan Ramadan dan berkaitan dengan siam ya, saum, bisa diturunkan kitab-kitabnya dibaca ulang, dan punya waktu untuk tilawatil Quran bersama, kan waktunya jadi lebih panjang ya insya Allah bersama keluarga. Jadi memaksimalkan kalau bisa di rumah, kalau memang masih memungkinkan ada daerah, spot, wilayah yang kita letakkanlah situ sejadah dan lain sebagainya supaya kita tahu itu tempat sholat kita secara rutin. Ya, jadi ada satu tempat yang kemudian mewakili masjid lah istilahnya, walaupun tidak sama tentu saja dan berbeda sama sekali, tapi paling tidak itu tempat yang kemudian kita sebagai keluarga menyikapinya, situ tempat kita berlabuh, di situ tempat kita bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi kira-kira persiapan dalam lockdown ini ya sebenarnya tidak berbeda jauh dengan ketika kita puasa seperti biasa kan. Namun mungkin masalah logistik yang perlu diperhatikan karena kita lockdown, tidak bisa keluar semudah biasanya, jadi ya perlu stok-stok tertentu, barang-barang harus difikirkan, termasuk juga menyiapkan dana untuk membantu saudara-saudara kita yang lain. Kalau di dalam satu perumahan mudah-mudahan kurang lebih sama lah ya. Tapi kalau di luar perumahan mungkin ada saja yang kesulitan. Nah, itu mungkin perlu dimobilisasi dana dan dibelikan sembako dan diantarkan ke daerah-daerah yang terdampak. Mungkin bisa kerjasama dengan RT, RW,